Haleluya. Shalom untuk semua rekan-rekan yang di sini juga. Dan juga untuk semua rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming online. Anda juga beribadah di tempat Anda. Karena itu fokuskan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya bersyukur di sini saudara. Hari ini yang akan melayani firman Tuhan adalah Pastor Agus Gunawan bersama keluarga. Bisa berdiri sebentar? Sama-sama seluruh keluarga ya. Thank you ya. Terima kasih ya. Silakan duduk dulu. Jadi Pastor Agus bersama keluarga adalah gembala sidang Pastor Gereja Betani di Sydney. Kami kenal melalui sahabat kita. Kalau Anda yang berjemaat 7 tahun ke atas di tempat ini, mungkin masih ingat ada seorang pemuda yang cinta Tuhan luar biasa. Namanya Suhandi, yang kita biasa panggil Dokter Suhandi. Ini bukan sekedar ledekan dokter saudara, tapi memang brother kita ini kuliah dari Indonesia, dia kuliah bidang kedokteran. Jadi dia kuliah dalam bidang medical saudara ya. Rumah sakit dan sebagainya. Jadi seorang dokter. Makanya kita sebut dia Dokter Suhandi. Waktu masih single di sini. Sebelum kuliah ternyata ketemu dengan satu gadis di gereja juga di sini. Jadi ketemu dengan calon istri di gereja dan kemudian mereka memutuskan waktu itu dengan orang tua pindah ke Australia dan mengadakan pemberkatan nikah dipimpin oleh Pastor Agus Gunawan di Sydney, saudara ya. Jadi kita bersyukur melalui Dokter Suhandi, Pastor dikenalkan dengan gembala sidang beliau di sini dari Gereja Betani ya di Sydney. Ini baru ketemu hari ini ya. Kita cuma kemarin ngobrol lewat telepon ya. Jadi beliau beberapa kali punya kawan baik di sini dengan gereja Jepang juga. Dan saya bersyukur ini di tempat sini ada sukacita. Amin. Sukacita Roh Kudus. Dan saya juga senang karena tidak banyak seorang gembala sidang itu kalau sudah mau melayani sudah pikirannya serius gitu saudara. Kalau ini dia relax aja saudara. Dia relax worship the Lord ya. Dan saya senang karena sebagai gembala sidang kita bawain firman Tuhan pada waktu penyembahan kita adalah umat Tuhan. Jadi kita harus menyembah dengan sungguh-sungguh. Yang menyembah itu bukan cuma jemaat, hamba Tuhan pun. Setiap pelayan Tuhan pun kita harus menyembah Tuhan. Karena dia yang satu-satunya layak dimuliakan. Ya, jadi di sini saya katakan ada sukacita Roh Kudus, saudara. Sukacita Roh Kudus. Dan saya juga senang ada brother kita juga ya, Evan Kapitan ya. Rekan-rekan yang sedang vacation juga di sini, tapi langsung melayani di belakang bantu-bantu ya. Ya jadi dia cinta rumah Tuhan, dia cinta juga jemaat gereja Tuhan di tempat sini ya. Jadi kalau liburan atau tugas di Jepang dia pasti mengambil waktu untuk sama-sama kita di sini. Thank you ya. Dan rekan-rekan yang lain juga yang baru kembali beberapa dari tugas pekerjaan sebagai tour guide ya. Kita boleh lihat beberapa juga saya senang istri saya bersama di sini. Juga beberapa rekan ya. Praise God, praise God. Ada sukacita Roh Kudus di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Dan saya akan serahkan selanjutnya waktu ini dengan anugerah Tuhan kepada Pastor Agus. Buka hati kita saudara, hamba Tuhan yang bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya ada satu anugerah roh sukacita, setia kepada Tuhan boleh mengalir kepada semua jemaat, juga rekan-rekan yang beribadah
melalui live streaming online. Saya welcome, silakan Pastor Agus Gunawan, God bless ya. Tuhan memberkati. Thank you Pastor. Ya, selamat melayani Pastor. Okay, praise the Lord. God is good. Amen, God is good. Kalau kita di Australia, setiap kali saya menyapa jemaat, saya ngomong God is good, jawabannya all the The time. time. Kalau saya ngomong all the time, jawabannya God is good. God is good, All the and time. all the time. God Sekali is lagi, good. God is good, All the and all the time. time. God is Oh, good. haleluya. Amen. Amen. Praise the Lord. Saya bersuka cita sekali kepada Tuhan dan tentu berterima kasih banyak kepada Bapak Caleb, ya Bapak Gembala yang mengizinkan saya untuk melayani Tuhan, melayani firman Tuhan pada siang hari ini di Tokyo, saudara-saudara ya. Luar biasa. Sebetulnya tidak ada rencana ya karena kami datang dalam acara liburan dan sebetulnya minggu depan saya baru di-host oleh Iwaki Global Mission Chapel ya di Iwaki, puji Tuhan. Dan tiba-tiba kemudian ketika perjalanan kami ke Holy Land, Asia Minor, kemudian ke Cyprus, kami cancel. Saya ngomong sama Pastor Akira bahwa saya akan ke Jepang begitu ya. Dan ternyata Suhandi dengan Linda mungkin mendengar lebih slow. Oh haleluya, puji Tuhan. Saya ini tipenya agak cepat, puji Tuhan. Berapa banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia di tempat ini? Supaya saya tahu, ada beberapa banyak atau semua bisa, puji Tuhan. 1 and 2 and I'm sorry, oke. Saya akan coba ngomong pelan-pelan ya. Tetapi saya adalah tipe Pentecostal preacher, jadi cepat dan tolong juga nanti sound system, saya punya mikrofon, tolong jangan terlalu tolong di adjust karena saya masih belum berkhotbah ya. Kalau berkhotbah saya berharap saudara telinganya tidak terganggu, puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya nama saya adalah Agus Gunawan, rekan-rekan biasanya panggil nama kecil saya Han begitu ya. Dan saya datang dari Indonesia sebetulnya, tetapi pelayanan kami, saya base-nya di kota Perth, Western Australia. Saya hanya gembala pembina beberapa gereja di Perth, tetapi saya masih senior pastor di Sydney, New South Wales, dan masih juga tugas di Bethany Surabaya, Puji Tuhan, hari ini saya datang tadi dengan istri, dengan 3 anak saya, puji Tuhan, haleluya. Nah, saya mau kasih saudara souvenir, tetapi karena saya terbangnya dari Indonesia, saudara-saudaraku, jadi saya hanya sempat membawa CD yang dari Indonesia. Ya, saya tahu saudara sudah lama tidak pakai CD, tetapi kedua anak saya akan bagi saudara supaya saudara paling tidak dapat kenang-kenangan begitu. Ya, tolong Jason dengan Gwen bisa bantu. Ya, nah CD ini dari Impact Music ya, salah satu teman baik saya di Impact Music. Ini ada salah satu lagu kita. Dulu saya waktu menjadi gembala sidang, saya kepingin punya gereja bisa bisa memproduksi lagu-lagu original song. Ya, ini ada salah satu original song dari gereja kami yang dipublish oleh Impact Music. Tetapi kalau saudara mau mendengar lagu-lagu kami ada mungkin more than 35, mungkin sudah 40 kalau ditambah dengan yang kemarin mungkin lebih dari 40 lagu. Saudara bisa lihat di Bethany Sydney Worship, saudara bisa ke Apple Store, Apple Music, Spotify, atau saudara bisa download kita punya aplikasi Bethany Sydney di Google Store atau di Apple Store. Saudara bisa dapatkan lagu-lagu kita, puji Tuhan. Nah, sebelum saya berkhotbah saudaraku, nah anak saya yang paling kecil ini come, Niko bisa bantu. Nah, anak saya yang paling kecil ini usianya baru 14 tahun, dia suka menyanyi. Dan dia juga sudah menjadi salah satu penyanyi di Bethany Sydney Worship dan very exciting sekali untuk bisa datang ke kota Jepang. Jadi dia belajar lagu Jepang, saudara-saudaraku, dan kita ketemu satu lagu Hillsong karena di Australia kita Hillsong sangat terkenal dan kita mau menyanyi satu lagu bersama-sama. What a beautiful name it is in English. Okay. Oh, in Japan. You are the Word at the beginning, one with God, the
Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you, built up before you, silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sungguh namamu sungguh mulia ya Tuhan. What a wonderful name it is, oh God. Bapa, sungguh kami mengucap syukur bahwa siang hari ini kami bisa datang di rumah Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama dengan jemaat di IFGF Tokyo ini. Tuhan, kami berdoa supaya lawatan-Mu mengalir dan menjamah setiap hati kami pada siang hari ini ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh satu hari lebih baik satu hari di dalam rumah Tuhan daripada 10.000 hari di tempat-tempat yang lain. Sungguh kami mau memuji Tuhan, sungguh Engkau Tuhan yang amat sangat baik. Sungguh Engkau adalah gembala kami yang amat sangat baik. Sehingga kami bisa berkata seperti Daud berkata, ya Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah berkekurangan. Kami tidak akan pernah kekurangan berkat. Kami tidak akan pernah kekurangan mujizat. Kami tidak akan pernah kekurangan pengurapan. Sebab Engkau adalah gembala
gembala kami yang baik. Engkau senantiasa membaringkan kami di tepi padang rumput yang hijau. Engkau senantiasa menuntun kami di tepi air yang tenang. Engkau bahkan menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Oleh karena nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang hebat, nama-Mu yang begitu mulia itu ya Tuhan. Oh haleluya. Sehingga kami bisa berkata sekalipun kami berjalan di dalam lembah yang kelam, lembah bayang-bayang maut, the valley of the shadow of the dead, tetapi hari ini kami bisa berkata kami tidak takut akan bahaya, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, kami tidak panik, sebab kami tahu Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Oh sungguh gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai kami, menghiburkan kami dan menolong kami. Sehingga kami bisa berkata ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, biarlah kami penuh dengan melimpah ya Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para musuh-musuh kami, sehingga kami bisa dengan yakin berkata bahwa sesungguhnya kebajikan, kemurahan, kebaikan, kasih karunia itulah yang mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin, dan kemudian tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Thank you Nico, haleluya. God is good and all the time. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya punya waktu 40 menit. Haleluya. Dan saya mau berbicara pesan gembala daripada Pastor Caleb. Di tahun 2023 ini adalah alive in character. Semuanya berkata bersama dengan saya, alive in character. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata alive in character. Oh haleluya. Jadi karakter kita harus punya satu kehidupan, sehingga kita punya kesempatan untuk mengembangkan, menghasilkan, memperlihatkan karakter ilahi. Itu yang Bapak Gembala pesan kepada saya, dan saya berdoa saudara-saudaraku di tengah-tengah jalan-jalan dengan anak-anak. Kemarin kita kemana? Ke Akihabara, iya toh? Oh jalan-jalan, anak-anak suka beli anime dan lain sebagainya. Saya di luar, saya berkata, Tuhan apa yang perlu saya sampaikan supaya saya tidak jauh-jauh datang di tempat ini dan tidak ada gunanya. Hamba berdoa Tuhan supaya firman disampaikan di Tokyo ini menjadi berkat untuk jemaat. Dan saya sangat kuat saudara, kalau saudara berbicara tentang satu karakter. Karakter yang alive, karakter yang hidup saudara-saudaraku. Supaya menjadi berkat, ada satu teladan yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus saudaraku. Beliau menuliskan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi saudaraku, karakter yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, saudaraku, alive, yang hidup itu adalah bersukacita senantiasa. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekarang beritahu tetangga saudara, sebelah kanan, sebelah kiri, katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Oh haleluya. Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Oh saudara-saudara, Rasul Paulus tidak ngomong begini, bersukacitalah ketika uangmu banyak. Bersukacitalah ketika keadaanmu baik. Bersukacitalah ketika engkau lagi holiday. Oh, bersukacitalah ketika engkau ada di Disneyland. No. Rasul Paulus berkata bersukacitalah senantiasa. Artinya apa saudaraku? Dalam segala keadaan, dalam keadaan segala situasi. Saudara ada di atas gunung, saudara ada di lembah. Saudara lewat musim dingin, musim panas,
panas, saudara lewat musim semi, musim kekeringan, musim panen, saudara ada di rumah yang besar, saudara ada di Tokyo, Jepang, saudara ada di Indonesia, kita dalam segala keadaan kita akan tetap terus bersuka cita, dan yang mau bersuka cita katakan amin, dan kemudian tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Ini luar biasa. Karena apa saudaraku? Karena Paulus sedang berkhotbah dari penjara. Oh saudara, dia menuliskan perintah ini saudara. Jadi ini bukan satu permintaan, bukan. Ini bukan sesuatu request, this is a command. Ini adalah satu perintah kepada saudara, perintah kepada saya, perintah kepada gereja ini, supaya engkau terus bersuka cita. Bayangkan Rasul Paulus ada di mana? Penjara. Ya, sebelum saya terbang ke Tokyo, sempat melayani di penjara, saudara. 28 tahun saya tidak khotbah di penjara, saudara. Maksudnya di salah satu kota di Jawa Timur, saudara-saudaraku. Ya, keadaannya parah. Karena apa, saudaraku? Menkumham kita berkata bahwa prison Indonesia itu overcrowded by 400%. Jadi, saudaraku, jumlahnya cuma sekian, saudara, diisi kalau nggak salah 1.800 sekian, saudaraku. Dan banyak orang-orang kena narkoba dan lain sebagainya, dan keadaannya saudaraku di situ saya perhatikan saudaraku parah. Tetapi saya mau katakan kepada separah-parahnya penjara di Indonesia nggak bisa dibandingkan dengan penjara yang ada di Filipi. Come on, 2000 tahun yang lalu saudaraku. Gak ada yang namanya lampu, gak ada yang namanya tempat tidur, saudaraku. Gak ada yang namanya handphone, saudaraku. Ada di mana? Di tengah-tengah kegelapan, di gua yang di dalam. Kalau saudara ikut saya ke Holy Land, saudaraku, ke Israel setiap tahun, saudara akan bisa merasakan bagaimana penjara. Saudara harus dibelenggu kakinya, dibelenggu tangannya. Saudara cuma boleh lihat matahari 1 jam 1 hari. Yang lain ada di dalam kegelapan, saudaraku. Dan Paulus ada di dalam penjara. Dan dia menunggu hukuman mati dari mana? Kaisar Romawi yang paling jahat namanya Nero, saudara. Dan memang kita tahu akhirnya dia dipenggal oleh Nero, saudaraku. Dan dalam keadaan yang demikian, dia memberikan satu perintah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Oh haleluya. Saya nggak tahu keadaan saudara seperti apa pagi hari ini. Mungkin saudara baik atau tidak baik, atau mungkin saudara kesepian di sini jauh dari keluarga. Mungkin saudara sedang kesulitan ekonomi. Mungkin saudara sedang menantikan jodoh. Oh saudara, jodohku kok nggak datang. Tadi Pak Kaleb ngomong Suhandi bisa dapat jodoh dari Australia, dari Sydney. Kapan giliranku? Aku kepengen ke Sydney. Saya mau katakan kepada saudara, apapun keadaan saudara, ada jodoh, tidak ada jodoh, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Oh, again I will say, rejoice. Oh, haleluya. Itu sebabnya saudaraku, Rasul Paulus bisa memenangkan jiwa. Saudara tahu kepala penjara Filipi, satu keluarganya bertobat, dibaptis. Oh, memenangkan satu penjara. Kenapa? Ada satu karakter yang alive. Alive karakternya, saudaraku. Karena apa? Dalam keadaan susah, yang harusnya orang menggerutu, komplain, saudara-saudara, marah-marah, bentak-bentak, teriak-teriak, yelling-yelling, swearing, apa itu swearing? Bahasa Jepangnya apa itu Pak? Apa namanya, kalau orang Surabaya, meso-meso, saudara-saudara. Oh, mulai mengucapkan kata binatang, saudaraku, dan lain sebagainya. Paulus gak demikian, yang keluar dari mulutnya sukacita. Oh, haleluya. Praise be the name of the Lord. Tertawa, tunjukkan lesung pipit kayak saya. Cie, saudara-saudara. Luar biasa karakternya alive. Dan saya mau cerita kepada saudara, kawan baik saya. Kalau saudara bicara tentang karakter yang alive, saya mau kenalkan kepada saudara bagaimana saya belajar dari dia. Walaupun usianya jauh di bawah saya, saudara-saudaraku. Ya, tetapi saya kenal dia waktu dia mulai ministry. Saya pertama kali bawa dia pelayanan ke luar negeri, saudaraku. Namanya adalah Nick Vujicic. Saya nggak tahu apakah saudara kenal dengan seseorang ini namanya Nick Vujicic, fotonya dalam nama Yesus kok nggak keluar. Oh, bukan yang ini, sebelumnya. Follow. Nah, ini saudara-saudara. Nick Vujicic, saudara-saudaraku, lahir di kota Melbourne. Ya, tidak punya tangan dan tidak punya kaki, saudara.
Dia bilang bahwa saya cuma punya chicken feet, saudara-saudara. Yang kecil itu, saudara-saudara ya. Dia adalah orang Australia pertama cacat, saudaraku, tetapi dia masuk ke sekolah yang normal. Ayahnya adalah seorang pendeta, ibunya adalah seorang nurse, saudara-saudaraku. Mengalami yang namanya apa? Yang namanya bully. Umur 10 tahun mau bunuh diri, saudara. Saudara bisa bayangkan, dia lahir gak punya tangan, gak punya kaki. Dia punya adik laki-laki sempurna, cakep, saudara-saudaraku. Tapi yang jelas saya lebih cakep. Oh, haleluya. Saudaraku, dia punya adik perempuan, saudara-saudara. Cantik sekali, saudara-saudaraku. Tetapi dia anak paling besar, gak punya tangan, gak punya kaki. Saudaraku, orang yang seperti dia ini, saudara-saudara, harusnya apa? Gloomy. Gloomy itu apa, saudaraku? Bahasa Jepangnya suka menggerutu, saudara-saudara. Iya toh. Tetapi ternyata tidak, karakternya alive. Karakternya hidup, saudara-saudara. Saya ingat saya bawa dia, saya terbang ke Brisbane, saudaraku, jemput dia, saudaraku, ketemu papi maminya, diizinkan lagi bawa dia, saya yang gendong. Waktu itu kita nggak punya duit, saudara-saudara, ya toh. Saya bicara mungkin 15 tahun lalu, maybe, saudara-saudara, saya sendiri lupa, saya gendong dia, saudaraku, saya bawa ke Indonesia, saudara. Wow, saya mau katakan kepada saudara, bahwa ini khotbah adalah khotbah yang paling dia sering kali khotbahkan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Karena apa? The joy of the Lord itu tidak tergantung keadaanmu. The joy of the Lord tidak tergantung hidung saudara mancung atau pesek. Enggak, saudara. The joy of the Lord tidak tergantung saudara gemuk atau kurus. Saudara punya rumah yang bagus apa tidak, saudara. Buktinya adalah Nick. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Saya ingat, saudaraku, trip, saya bawa dia trip, saudaraku. Saya pernah bawa dia ke Jakarta, ke Surabaya, keliling kota-kota Indonesia. Semua stadion penuh sesak sama dia. Saya taruh di RCTI, dahsyat, saudara-saudaraku ya. Gedung gereja kami, saudaraku, Nginden itu bisa muat 35.000 kapasitasnya ya. 1,5 hektar auditorium di kota Surabaya. By the way, kalau saudara ke Surabaya bisa mampir, itu penuh, saudara, sesak, saudara, 4 kali kebaktian full kena yang namanya Nick Vujicic ini. Orang-orang terpesona. Karena apa? Karena alive karakternya, saudara. Karena ketika dia ngomong bersukacita senantiasa, saya pikir saya khotbah lebih bagus dari dia, saudara-saudara. Tapi orang lebih percaya dia daripada percaya saya. Karena apa? Kamu punya 2 tangan, punya 2 kaki. Kamu sempurna, kamu tinggal di luar negeri, kamu tinggal di Australia. Semuanya, tapi ketika lihat ini, sudah kaget mereka. Wow. Saya ingat kalau kita naik pesawat, kita selalu yang VVVVVIP. Saudara tahu VVVVVIP? Kita travelnya ekonomi tapi masuk pesawat duluan, saudara-saudara. Karena apa? Bawa wheelchair, bawa orang cacat, saudara-saudaraku. Itu namanya VVVVVIP, saudara-saudara. Ya, toh. Jadi kita masuk duluan di pesawat. Masuk duluan di pesawat, dia ngomong begini sama saya. Han, coba cabin itu, kira-kira di cabin kamu bisa taruh aku di cabin. Aku bilang, nggak bisa nih, kamu cuma 33 kilo, aku bilang, ya toh. Ya saya gendong aja dia sama teman-teman, saudara, taruh di atas cabin, tutup di cabin, kita semua siap. Pramugarinya, semua kamera sudah siap dan lain sebagainya. Begitu ada orang naik ke atas pesawat, saudaraku, buka cabin dia, wah lucu, saudara-saudara. Jadi kalau kami jalan sama-sama ke Kamboja, saya ingat pada waktu kami di Singapura. Kami rombongan, saudaraku, pakai kaos, Jesus love you. Main sepak bola, saudara-saudaraku, di Changi Airport, satu airport berhenti semua. Mau lihat orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, main sepak bola, saudara-saudara. Orang bingung, saudara-saudara. Kami senang sekali menggoda. Dia suka sekali menggoda orang. Karena apa? Karena dia suka berenang, saudara. Saudara tahu dia suka berenang? Kalau saudara melihat profilnya, saudara bisa lihat, saudara-saudaraku, kami kalau main dengan teman-teman. Ya, satu ketika di satu hotel, saudara-saudara, di Indonesia. Ya, kami ambil bola tenis, kami lempar. Dia loncat dari papan loncat, terbang. Dengan kepalanya, saudara, menyentuh bola tenis langsung masuk dalam air. Gak punya tangan, gak punya kaki. Langsung, saudaraku, satu
Hotel itu saudaraku buka, jendela buka, itu kaget semuanya saudara. Saya ingat ada encim-encim satu saudara datang saudara. Hampir serangan jantung. Gak punya tangan, gak punya kaki, gak tenggelam, kok bisa berenang? Kita bilang tenang encim, ya toh. Orang berenang tidak butuh tangan, tidak butuh kaki, butuh iman dalam nama Yesus. Kenapa saudaraku? Karena kita nggak tahu bahwa apa saudara sama saya punya tangan, punya kaki. Saudara bisa tahan napas berapa lama? Ayo, Pastor Caleb bisa tahan napas di dalam air berapa lama? 2 menit saudara. Karena apa? Karena oksigen darah kita itu muter jantung ke tangan, ke kaki. Dia nggak perlu tangan, nggak punya kaki. Dia bisa tahan lebih 5-6 menit di dalam air, saudara-saudara. Makanya dia kalau suka ke pantai, godain orang, dia selalu ngomong kalau ke pantai, kemudian kena yang namanya ombak, kemudian jatuh ke dasar daripada lautan. Aku tidak takut, aku tidak panik, aku tidak khawatir, tidak bimbang, aku cukup tahan napas saja. Setelah tahan napas pelan-pelan, ombak itu akan lewat pelan-pelan. Aku akan naik dan mengambang di atas air. Itu sebabnya kadang-kadang dalam kehidupan saudaraku kita kena yang namanya badai kehidupan. Kena badai sakit penyakit. Kena virus pandemi COVID-19. Beberapa di antara kita jatuh sampai di bawah ekonomi kita. Kesehatan kita jatuh. Jangan takut, jangan khawatir. Tetaplah percaya. Cukup kita tahan napas. Berdoa saudaraku. Percaya nanti Tuhan Yesus akan angkat saudara. Saudara akan ngambang. Oh haleluya, yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya, luar biasa saudara-saudaraku ya. Sekarang jadi pembicara motivator dunia, saudara-saudara ya. Beberapa kali diundang perusahaan-perusahaan sekali bicara $50.000. Tadi saya hitung-hitung Japanese yen berapa, 4,5 juta sekali bicara. Tidak termasuk pesawat terbang dan lain sebagainya. Luar biasa saudara-saudaraku. Ya, saudara tahu bulan Agustus kemarin dia kirim 8 orang dari Amerika untuk interview saya. Saudara-saudaraku. Untuk nanti akan keluar film dokumenter tentang kehidupannya. Saudara bisa cek saudaraku di YouTube, di websitenya. Dan banyak orang berkata, Pastor kapan dia bisa menikah? Saudara tahu hari ini saudara-saudaraku. Ini istrinya saudara. Ya. Yang tadi, anaknya 4 saudara. Semuanya sempurna. Dan istrinya itu namanya Kenaye. Kenaye itu half Japanese saudara. Ya. Jadi orang tua Kenaye itu satu dari Jepang, kemudian dari Meksiko menikah, punya anak luar biasa. Orang-orang bilang kepada saya, Pak, mana ada yang mau cewek Pak sama Nick Fujisik Pak. Gak punya tangan, gak punya kaki. Saya yang bingung saudara-saudara kalau ada orang tanya sama saya, hah masa? Setahu saya, yang saya tahu travel sama dia saudaraku di beberapa negara, saudara, sebagai penerjemah, sebagai orang yang organize, dia punya mission Life Without Limbs, to achieve life without limit, saudara. Setahu saya nih 18 wanita datang sama Nick, Tuhan bicara, aku adalah istrimu. 18. Duh, Pak kok bisa begitu? Karena ada satu karakter yang alive di dalam dirinya yang orang lain tidak punya, yang sangat menarik. Karena apa? Karena ada satu sukacita di dalam dirinya. Dan hari ini saya bisa bicara yang sama kepada IFGF Tokyo, saudaraku. Jika saudara perlu jodoh, saudaraku, oh haleluya. Yang penting saudara punya bersukacitalah senantiasa, maka jodohmu akan datang. Yang percaya katakan. Sebentar. Jangan tepuk tangan dulu. Tadi saya bilang yang belum punya jodoh katakan amin. Kok yang sudah kawin ngomong amin. Wah, awas. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kenapa bersukacita ini penting sekali? Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Yesus berkata, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus datang supaya engkau bisa enjoy life di muka bumi ini. Tetapi iblis datang, dia mau mencuri, mau membunuh, membinasakan. Persoalannya dia tidak bisa membinasakan saudara, ya, karena kuasanya sudah tidak ada lagi, giginya sudah ompong, saudaraku sebagai singa. Alkitab berkata posisinya ada di bawah kaki kita. Tetapi dia bisa mencuri. Apa yang dia mau curi? Sukacita dalam diri saudara. Kenapa? Kalau dia berhasil mencuri sukacita daripada diri saudara, dia akan otomatis bisa membunuh saudara dan membinasakan saudara. Kenapa saya berkata demikian? Karena Alkitab jelas berkata di dalam Amsal bahwa obat yang manjur itu apa? Panadol. Bukan. Aspirin. Oh bukan. Obat yang manjur itu adalah apa? Vitamin C, D. Hati yang gembira. Itu yang manjur, saudara-saudaraku. Bukan omega 3. Halo. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau hati saudara stres, hati saudara panik, hati saudara takut, saudara bimbang, saudaraku otomatis saudaraku hidup saudara, tubuh saudara itu akan sakit. Makanya dokter berkata 80% penyakit itu sebetulnya bukan datang dari genetik, bukan datang dari makanan, tapi datang dari ini. Karena apa? Karena kita ini pabrik hormon. Kalau ini saudaraku stres, bimbang, ngamuan, saudara-saudaraku ya toh. Bahasa Jepangnya saudaraku suka ngomel, saudara-saudaraku. Ya toh dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya tubuh kita stres, tubuh kita sakit. Akhirnya kita kena persoalan. Makanya banyak pasien-pasien saudaraku yang sudah terminally ill. Yang sudah hidupnya tinggal 3 bulan, tinggal 6 bulan, dokter akan bilang makan apa saja terserah, bawa saja holiday terserah. Supaya apa? Karena dokter tahu secara medikal tidak bisa, tapi kalau engkau sukacita, engkau senang-senang, siapa tahu engkau punya semangat hidup dan engkau disembuhkan. Makanya saya heran sama orang Indonesia, kenapa suka nonton K-drama, saudara-saudaraku ya toh. Oh nonton itu di depan TV, saudara-saudara, gawat itu saudara-saudaraku. Siapa yang suka nonton horor di sini saudara? Menakut-nakuti. Nonton itu yang suka cita, yang bikin saudara senang begitu ya toh. Saudara punya Disneyland di sini, kesanalah saudaraku supaya saudara senang. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Makanya Markus 10:15 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Perhatikan saudaraku, bagaimana engkau bisa mendapatkan the kingdom of God. Bagaimana engkau bisa mendapatkan sukacita yang ilahi. Sukacita, the joy of the Lord that is your strength. Sukacita dari Tuhan yang merupakan perlindungan. Saudaraku, engkau harus belajar dari anak kecil. Karena apa? Anak kecil itu mudah sekali untuk apa? Bersuka cita. Coba lihat anak kecil, saudara. Saudara kalau tidak percaya bisa ikut Sunday School. Sunday School-nya ada di bawah ya. Haleluya. Saudaraku, kalau saudara lihat Sunday School, kadang-kadang mereka nangis, mereka berantem. Tapi habis itu ketawa-ketawa lagi, saudaraku. Ya, dokter berkata demikian. Kalau engkau mau sehat, perhatikan anak-anak yang sehat, satu hari ketawanya 200 kali. Coba saya tanya IFGF Tokyo hari ini saudara tertawa sudah berapa kali? Oh, saya lupa Pak, kapan ya saya ketawa? Mungkin sebulan yang lalu, wah bahaya itu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang kasih, kalau saudara mau sehat 200 kali. Oh halo, ingatkan saudara, coba tanya sama sebelah saudara, kamu sudah ketawa berapa kali hari ini? Haleluya. Nah, jadi ternyata anak-anak itu lebih mudah bersuka cita karena apa? Ya karena punya iman, punya pengharapan yang luar biasa, saudaraku. Anak saya, saudaraku 3 ini di sini tumbuh besar, saudaraku. Dulu dari kecil nggak pernah terpikir, saudaraku. Nggak pernah saya lihat anak saya, saudaraku, kemudian nangis-nangis sendiri. Oh, nanti besok bayar uang sekolah bagaimana ya? Bayar tagihan listrik bagaimana? Enggak pernah. Lihat itu saudara-saudara. Halo,
kita semakin tua, pikiran kita semakin banyak, saudaraku. Gimana ini nanti urusan visa, bagaimana saya bisa apply visa, saudara-saudaraku. Ya, saya nggak tahu kalau di Jepang, tapi setahu saya pemerintah Jepang itu pelit. Bayangkan, saya apply bayar $74, saya dengan istri dikasih single entry untuk masuk Jepang, saudara-saudara. Ya, dari konsulat di Australia, saudara-saudara. Ya, tapi banyak pemikiran, kita mikir bagaimana dengan visa kita, bagaimana dengan kesehatan kita, bagaimana dengan kredit card kita, bagaimana dengan mobil, kebersihan rumah, kita nyetir mobil, macet dan lain sebagainya. Sehingga kita lupa bahwa kita harus mengambil keputusan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin, yang mau bersukacita tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Karena apa saudaraku? Karena kalau saudara kehilangan sukacita ini, hubungan saudara dengan sesama pasti rusak. Ya apa ya? Suami istri yang saya lihat sering berantem kemudian end up in divorce. Saya nggak tahu di Jepang, di Australia 1 dari 3 pernikahan mereka akhirnya cerai. Kenapa? Tidak ada lagi sukacita di dalam karakter suami istrinya. Gak ada lagi ketawa, gak ada lagi sukacita. Saudara-saudaraku, oh kalau engkau kehilangan sukacita, hubungan saudara dengan sesama persoalan. Ya, jadi bukan saja diri sendiri sakit, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan teman, hubungan di gereja, saudaraku. Saudara akan kehilangan dan yang paling parah hubungan saudara ke atas, itu juga susah, saudara-saudara. Saudara kan susah baca Alkitab, susah berdoa. Makanya banyak orang ke gereja, saudaraku nyanyi sulit angkat tangan, sulit bebas nyembah. Karena apa? Karena kehilangan namanya sukacita. Karakternya mati. Hari ini saya berdoa IFGF Sydney, saudaraku. Oh, IFGF yang ada di Tokyo ini, saudaraku, akan menjadi gereja yang penuh dengan sukacita. Jemaat yang penuh dengan sukacita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Oh, haleluya. Jadi caranya bagaimana, Pak? Sederhana, saudaraku. Yang pertama, ambil keputusan untuk bersukacita. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya mengambil keputusan untuk bersukacita. Lebih kuat lagi katakan, saya mengambil keputusan untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Dan kalau saudara mengambil keputusan, saya percaya firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang akan dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Tidak akan ada seorang pun yang dapat merampas sukacita itu daripadamu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau hari ini saudara mengambil keputusan dan saudara terus berdoa, Tuhan aku mau bersukacita. Haleluya. Ya, atau saudara nyetir mobil dipepet orang, begitu saudara sudah mau keluarkan jari tengah, lupa saya pendeta. Oh haleluya. Tuhan ampuni, saya ngambil keputusan untuk bersukacita. Saudara ngerti maksud saya? Oh kalau di Australia saudaraku kita naik mobil, saya di sini baru naik kereta begitu banyak saudara-saudaraku ya. Kalau di Australia sudah parkir setengah mati, cari parkir lama, saudaraku nunggu ada mobil mau keluar, saudara. Aduh ibu-ibu itu begitu lama, saudaraku bawa troli, ya atau bawa bayinya masuk, saya tunggu sudah nggak sabar, saudara. Oh masukkan troli di dalam bagasi, tutup, keluarnya pelan-pelan berapa kali masuk. Akhirnya dia keluar, begitu dia keluar baru saya mau masuk di serobot orang. Yang namanya tekanan darah saya loncat 200, saudara-saudara. Sudah mau turun, saudaraku. Wah, saya lupa saya pendeta, saudara-saudara. Akhirnya saya bilang, saya harus mengambil keputusan untuk bersukacita. Artinya apa? Saya ngomong sama iblis. Iblis, engkau boleh ngambil parking spot yang aku ambil, tapi engkau tidak akan bisa mengambil sukacita yang Tuhan berikan kepada aku. Amin. Haleluya. Jadi kita mau ngomong kepada setan, kau boleh ambil yang lain sebagainya, tetapi aku tidak akan mengizinkan engkau mengambil sukacita yang Tuhan berikan kepadaku. Yang kedua saudaraku adalah mengambil keputusan untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Oh, kalau saudara berkata kepada saya, Pak, apa kehendak Tuhan bagi saya? Oh, saudara, sederhana, mengucap syukur dalam segala hal. Supaya apa? Supaya engkau punya satu karakter yang alive. Apa itu? Selalu bersuka cita dan selalu mengucap syukur. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Saudaraku, mengucap syukur sederhana, artinya apa? Saudara harus fokus kepada apa yang saudara sudah punya, fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, bukan apa yang saudara inginkan. Amin. Thank you, Pak. Haleluya. Oh, haleluya. Ternyata panas. Tadi saya sudah mau copot saya punya baju dalam. Ya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Nah, banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, mereka itu menghafalkan Filipi 4 ayat 19. Dan saya setuju, saudara, engkau harus hafal Jehovah Jireh. Filipi 4 ayat 19, My God shall supply all your wants according to his riches in glory in Christ Jesus. Allahku akan memenuhi, mencukupi segala keinginanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus yang percaya. Katakan. Sebentar. Saya ulangi lagi. Oh, Allahku akan memenuhi dan mencukupi segala keinginanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Gembalanya tok yang hafal, yang lain tidak hafal. Ini mesti diulangi nih Pak. Ya, toh? Filipi 4:19 berkata, Allahku akan mencukupi, memenuhi segala keinginanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus yang percaya. Katakan. Duh, 3 kali loh sudah, kok amin terus. Coba. Allahku akan memenuhi, mencukupi segala keinginanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus yang percaya. Katakan. Nah, yang betul adalah my God shall supply all your needs. Tuhanku, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tipis bedanya antara keinginan dan kebutuhan. Ya, halo, kebutuhan baju, kebutuhan. Tapi Hugo Boss, Hermes, saudara-saudara. Saya baru tahu gedung Hermes di mana itu, Gwen? Hah? Oh, di Ginza, saudara. Gedungnya dua gedung semuanya dari glass block, saudara. Itu keinginan. Karena begitu saya masuk kaget, saudara. Oh, gak berani masuk kalau itu, cuma foto-foto aja, saudara-saudara. Saudaraku, mobil butuh enggak? Butuh. Rolls Royce butuh atau keinginan? Tipis bedanya. Makanya kalau saudara fokusnya kepada keinginan, saudara lihatnya ke atas terus. Saudara lupa untuk mengucap syukur, gampang komplain, gampang sakit hati, gampang menggerutu, rumah kecil sedikit, jalan sama istri sama anak kesenggol sana kesenggol sini, berantem sana sini, saudara. Karena apa? Karena saudara pikir, oh semuanya harus, Coba saudara itu ambil keputusan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Belajar dari siapa? Belajar dari Tuhan sendiri. Kenapa saudaraku? Kita semua tahu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan menciptakannya dalam 6 hari. Ya, hari pertama Tuhan ciptakan terang, yaitu siang dan malam. Di Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Tapi perhatikan di ayat yang keempat dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik. Saudara harus sadar ya, ketika Tuhan berkata let there be light and there was light. Oh, biarlah terjadi terang dan terang itu ada. Waktu itu belum ada matahari. Jadi terangnya bukan matahari. Matahari di hari yang keempat. Saudara tahu itu ya, amin. Tetapi ketika hari pertama jadi terang, belum ada bulan, belum ada bumi yang bagus, belum ada manusia, belum ada tumbuh-tumbuhan, tapi Tuhan berhenti. Tuhan berkata, so good. Allah melihat bahwa itu baik. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Dipisahkan tanaman dan pohon-pohon. Tetapi di ayat yang ke-10 Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-12 Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Padahal belum lengkap, belum jadi, belum sempurna. Tapi Tuhan ngomong, no, baik.
Hari yang keempat Tuhan ciptakan matahari, bulan, dan bintang. Belum selesai, tetapi di ayat yang ke-18 Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Di hari yang kelima Tuhan ciptakan binatang di laut, di dalam air, dan binatang di udara. Dan Tuhan berkata di ayat yang ke-21, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Di hari yang ke-6 Tuhan ciptakan binatang di darat dan manusia. Ayat yang ke-25 Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat sangat baik. Dia jadikan alam semesta ini 6 hari, tetapi 7 kali dia ngomong, Allah melihat semuanya itu baik. Oh, memang Pak, saya sudah apply permanent resident. Kalau di Jepang apa namanya ya? Oh, ya itu, saudara-saudara ya. Nah, saya sudah menunggu Pak, kalau di Australia jemaat saya sepertiga, saudaraku, ada yang ninja. Saudara tahu ninja nggak punya visa, saudara-saudara ya. Waduh Pak, saya sudah menunggu Pak, visanya nggak di granted. Saya sudah nunggu Pak, tolong doakan. Kalau saudara fokus hanya kepada, coba saudara lihat diri, visa memang belum di granted. Tapi keadaanmu gimana? Engkau di Australia, di Sydney, iya toh, bukan di Ethiopia. Bukan di Indonesia. Aduh Pak, tapi Bapak nggak tahu Pak. Aduh, saya sudah kerja dari pagi sampai malam Pak. Begitu pulang cucian baju begitu banyak. Stop dulu, jangan komplain dulu. Coba lihat, kalau kamu punya banyak cucian, berarti baju kamu banyak juga. Dan itu baik. Oh tapi Pak, saya capek Pak kerja di Australia Pak. Oh, kerja saya fisik, saya cleaning service Pak. Dari pagi sampai malam. Duh, sebentar. Coba lihat dirimu, kamu punya pekerjaan. Berapa banyak yang gak punya kerjaan di luar sana? Halo? Aduh tapi Pak, saya kalau pulang capek cuci piring, istri saya gak mau cuci piring. Sebentar. Kalau banyak piring yang dicuci berarti baik, engkau mungkin makan terlalu banyak. Aduh Pak, saya makanya saya itu bingung saudaraku. Lihat orang itu komplain terus saudara. Aduh Pak, handphone saya Pak, kapasitasnya seperti anak saya kemarin. Sudah foto-foto kurang 10 gig. Daddy kurang 10 gig. Sebentar, tapi kamu punya handphone dan itu iPhone. Walaupun tua tapi kamu punya handphone. Berapa banyak orang tidak punya handphone? Halo? Coba saudara stop, lihat diri saudara sendiri. Ya. Ternyata keadaanku baik, memang tidak sempurna, memang gereja, saya juga nggak punya gedung sendiri, saudara-saudara masih sewa. Tapi saya sering kali ngomong sama jemaat, buktinya apa? Kita bisa ibadah di gedung yang bagus, yang besar, teater kapasitas 300, tempat yang luar biasa, saudara-saudara. Iya toh? Artinya kalau kita stop sebentar dan kita lihat diri kita hari ini, memang kita masih harus pakai masker ibadah. Kita di Australia sudah bebas saudara-saudara. Ya toh? Kita harus pakai masker, kita harus jalan kaki, mungkin public transport. Tetapi kita lihat diri kita, keadaan kita sungguh amat sangat baik. Dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kalau karena kebaikan Tuhan kita harus berkata segala pujian, hormat hanya untuk bagi Tuhan saja, segala kebesaran, kemuliaan, kejayaan untuk selama-lamanya. Oh haleluya. Haleluya. Sehingga karakter saudara menjadi karakter yang hidup. Dan yang ketiga saudaraku adalah saudara dan saya harus belajar mempercayai kebaikan Tuhan di dalam segala hal. Jadi bersuka cita dalam segala hal, mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah yang Tuhan sediakan bagi saudara. Dan yang terakhir saudara harus mempercayai kebaikan Tuhan dalam segala hal. Dan ayat yang paling terkenal saudaraku, yang paling sering dibaca oleh orang Kristen setelah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Adalah apa? Roma 8:28. Kita tahu sekarang, saya tahu sekarang, saya harus tahu dan yakin sekarang, bukan besok, sekarang. Semua berkata sekarang. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Oh haleluya. Ini yang harus saudara hafal. Apapun keadaan saudara, pemain musik balik kembali. Waktu saya sudah habis saudara. Saya mau mengingatkan IFGF Tokyo. Apapun yang saudara alami. Oh mungkin saudara berkata, Pak saya ini di Tokyo itu juga sama seperti yang Bapak cerita itu. Ninja Pak keadaan saya Pak di sini. Oh saya sama Pak. Sama jemaat bawa kerjaan saya fisik Pak di negara yang asing. Saya nggak punya teman Pak di Australia Pak. Di Jepang nggak punya teman Pak. Setiap kali saya posting di Facebook Pak, nggak ada yang kasih saya begini. Di Instagram semua kasih saya begini. Oh nggak ada yang mau follow saya Pak. Saya kesepian Pak di Jepang ini. Saya mau katakan kepada saudara, ambil keputusan untuk bersuka cita senantiasa. Ambil keputusan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Dan yang terakhir percayalah. Apapun yang kau alami, apapun yang kau sedang hadapi. Mungkin kau sedang menghadapi raksasa yang besar yang namanya Goliat. Mungkin kau ada saudaraku di jalan yang buntu. Kau nggak tahu jalan yang harus kau alami. Mungkin kau merasa ini adalah padang gurun Pak. Padang gurun Pak. Saya mengerti saudara-saudaraku tahun 2022 kemarin di negara saya Australia saudara-saudaraku. Suku bunga dari 0,1 cash rate Reserve Bank Sentral saudaraku naik 300 poin saudara, 3.1 artinya retail price untuk mortgage saudara, untuk rumah itu 7% sekarang. Dan mereka rencana mau naikkan suku bunga lagi. Orang semua pada takut, saya ngomong percayalah akan kebaikan Tuhan. Alkitab berkata masa kelaparan bisa datang, tetapi anak-anak Tuhan tetap akan merasa kenyang, tetap akan dipelihara, tetap akan ditolong, tetap akan mengalami mujizat, tetap akan mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya mau bernubuat IFGF Tokyo, hidupmu akan naik dan bukan turun. Engkau akan di atas dan bukan di bawah. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Dan bersama dengan Tuhan engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Come on, yang percaya sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Ilustrasi yang terakhir, amin saudara-saudara. Boleh tambah sedikit ya, haleluya. Saudara-saudaraku, satu ketika ada teman saya yang suka lukisan datang ke kota Sydney, ya. Dan seperti biasa, mungkin sama seperti Pastor Caleb, saya juga kadang-kadang jadi tour leader. Oh, haleluya. Siapa yang mau ke kota Sydney? Lambaikan tangan saudara. Gak ada ya, gak apa-apa wis. Kalau saudara mau datang silahkan, saudaraku nanti saya ajak jalan-jalan kalau pas saya ada. Syaratnya cuma BDD. Saudara tahu BDD? Bahasa Jepangnya Bayaro dewe-dewe. Nah, satu ketika ada teman saya suka lukisan, saudara-saudara. Saya bawa ke satu museum namanya New South Wales Gallery. Satu museum lukisan yang sangat terkenal. Saya nyetir mobil, saya drop beliau dengan istrinya, ya toh. Kemudian saya parkir karena saya bawa bus gereja, saudara-saudara, kapasitas 12. Saya parkir. Setelah saya parkir, saya kan jalan, mereka udah di dalam. Saya jalan masuk New South Wales. Dasar orang yang tidak pernah atau jarang sekali menghargai lukisan. Begitu saya masuk New South Wales Gallery, saudara, kaget saya. Di depan itu saudara, dipasangi lampu sorotan utama, satu lukisan yang besar sekali, persis di tengah. Saya lihat lukisan itu kaget saya, saudara. Sebagai orang Surabaya ngomong begini, cek wele. Kok jelek sekali lukisan ini ya. Rasanya anakku Lovinia bisa gambar lebih bagus dari lukisan ini. Tapi saya juga bingung kenapa kok ditaruh paling tengah. Saya lihat-lihat, saya pandangi beberapa menit. Gak bisa ketemu saudara. Aduh ini kok jelek begini, tapi kok ya ditaruh di sini. Saya gak habis pikir begitu loh saudara-saudara. Ya, namanya juga orang desa, lihat lukisan bingung saudara-saudara. Di tengah-tengah saya mengagumi betapa jeleknya lukisan itu. Datang teman saya yang suka lukisan itu. Dia ngomong sama istri, lihat itu. Lukisan itu lihat luar biasa, bagusnya. Dia langsung jejer. Saya lagi nonton itu mengagumi jeleknya. Teman saya itu sama istrinya
Dia jalan di depan saya melihat itu, mengagumi betapa bagusnya. Bagusnya, luar biasa, kok bisa ya ada lukisan seperti itu. Saya jadi noleh, bingung saya sama orang. Lukisan sejelek begini, saya bisa ngelukis lebih bagus dari ini. Dia ngomong, waduh kok bagus. Di tengah-tengah itu saudaraku, di tengah-tengah mereka mengagumi kebagusannya, saya mengagumi kejelekannya. Dia noleh, dia ngomong, Han, kamu harus tahu, Han. Kamu harus tahu. Dia panggil saya nama kecil, Han, kamu harus tahu. Ini pelukis ini adalah namanya ini, datang dari negara ini, gaya struk lukisannya itu begini dan lain sebagainya. Kamu tahu bulan lalu, Han, ini baru pameran di Jakarta. Dia ngelukis itu ukuran A4, folio A4 itu A4. Itu lakunya 400 juta itu ya. Apalagi yang gede ini puluhan miliar Han harganya. Begitu saya tahu, saya sampai tanya, hah? Puluhan miliar? Iya puluhan miliar, ini gak kebeli nih. Langsung saya noleh, bagusnya. Bagus, karena saya tahu value-nya. Dan seringkali saudara dan saya lihat kehidupan kita itu, aduh Tuhan kok kehidupan saya ini jelek, kok kehidupan saya susah, saya harus menderita di Tokyo ini sendirian. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini kalau engkau lihat hidup saudara dan hidup saya, memang kelihatannya susah. Yusuf saudaraku 13 tahun, susah hidupnya saudaraku. Dia sendirian dibuang ke negara asing, dia dikhianati, dia ditipu, dia difitnah saudara. Tetapi saya mau katakan Yusuf satu kali pun tidak tertulis di dalam firman Tuhan dia ngomel, dia menggerutu. Artinya apa? 13 tahun di dalam penjara pun dia tetap bersuka cita seperti Rasul Paulus. Dia tetap bersyukur senantiasa. Dia percaya di balik penjara ini ada rencana Tuhan yang baik. Memang kita belum bisa melihat kebaikan Tuhan, tetapi cepat atau lambat percayalah, God is good all the time, and all the time God is good. Dia akan menunjukkan kebaikannya untuk hidup saudara dan hidup saya. Oh haleluya, haleluya. Sudah jam 4.04 saudara-saudaraku. Satu kesaksian lagi boleh ya saudara-saudara ya. Saudara-saudaraku, saya punya jemaat saudara-saudara namanya Ratna Effendi. Jemaat sudah ikut kami 16 tahun setengah saudara-saudaraku. Oh, dia adalah satu pendoa. Saya tahu keadaannya sukar. Kenapa? Karena saya yang sering pulang pergi Indonesia, saudara. Saya tahu dia harus gelap di Australia, kerja setengah mati, membiayai kedua orang tuanya yang sudah lanjut, tidak bisa bekerja. Dia harus ngirim anak, membiayai keponakannya yang tidak ada orang tua. Saya tahu persis waktu saya kongres, saudaraku, saya tinggal di Hotel Mulia bintang 5, keluarga yang datang naik bemo di Jakarta. Saya shock, saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara, itulah yang dia, tetapi dia cinta Tuhan, dia berdoa, dia ikut pelayanan doa. Saudara bisa bayangkan saudaraku, sampai hari ini kalau saudara ke gereja kami, saudaraku doa, setia berdoa. Tetapi saudaraku 2010, saya posisi di Indonesia. Wakil saya berkata, Pak Ratna, beratnya sudah tinggal 30 kilo, sudah hampir mati, sakit. Kami harus bawa ke rumah sakit, dia takut gak berani, karena apa? Tidak punya dokumen sama sekali. Saya berkata cepat bawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit saudaraku diperiksa, gawat ini harus begini dan lain sebagainya. Siapa yang tanda tangan? Gak ada yang berani tanda tangan saudaraku. Waktu saya tanya, Pastor gimana? Saya bilang kalau kamu gak tanda tangan atas nama gereja, siapa yang akan, kalau mati bagaimana? Sudah kamu tekan aja, saudaraku, kami guarantor saudara-saudara. Langsung disiapin semuanya. Saya terbang dari Indonesia sampai di Sydney, dijemput dari airport menuju ke rumah sakit, saudara-saudara. Saya dijelaskan mungkin biayanya sekian, sudah mungkin $30,000 dan lain sebagainya. Oh, tetapi Pak, kita harus berdoa. Kalau ini TBC, tuberkulosis, sebuah biaya free, karena Australia adalah negara maju, first world country, tidak ada tuberkulosis. Kalau sampai ada satu tuberkulosis, engkau akan dijamin semuanya. Wih, begitu saya mendengar itu saudara, dibandingkan bayar uang gitu banyak saudara. Saya dalam perjalanan berdoa, kuraba kasih kita ke tuberkulosis dalam nama Yesus, TBC dalam nama Yesus. Saya gak pernah berdoa demikian saudara-saudara. Oh saudara
bisa bayangkan kondisi Ratna saat itu, saudara. Tinggal 30 kilo. Saya ingat saya begitu tiba, saudaraku, harus dipakaikan APD, saudara. Saya bicara ini 2010, saudara-saudara, ya, pakai APD dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Masuk di operasi, mungkin ada fotonya deh, operasi yang pertama itu, saudaraku. Ya, tanggal 27 April 2010, itu 2010, saudara-saudaraku, dan kami berdoa untuk Ratna, dan kami berdoa, kami tidak mengerti kenapa ini harus terjadi, kenapa kok Tuhan izinkan, namun kami harus percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja, bahwa penjaga kita adalah Israel, bahwa dia tidak akan terlelap dan dia tidak akan tertidur. Oh, tidak akan terlelap penjagamu Allah Israel, dia tidak akan mengizinkan matahari menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Dia tidak akan membiarkan kakimu terantuk kepada batu, dia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami berdoa, saudaraku. Saya ingat kami keluar dari ruangan itu, saudara-saudaraku, menunggu sekian lama, kemudian dokter datang dan ngomong, dokter berkata kepada saya, Pastor, don't worry. Karena apa? Ini confirm TBC. Semua biaya kami tanggung. Saya langsung tenang, saudaraku, Tuhan itu baik. Nah, tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Operasi demi operasi, saudara-saudaraku, berbulan-bulan di rumah sakit, ya. Jadi saudara bisa bayangkan dari April sampai Oktober, kemudian operasi seterusnya dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Tetapi persoalannya, saudaraku, karena dia masuk rumah sakit, petugas imigrasi datang, saudara. Loh, ini kan tidak ada dokumen. Bagaimana ini? Aduh, persoalan kedua muncul, saudara-saudaraku. Nah, saya berdoa, kami berdoa. Ya, akhirnya saudaraku, saya mengambil, karena dulu tahun 98 saya pernah ngambil Australian Immigration Law, saudara-saudaraku. Saya membuat surat appeal kepada Menteri Imigrasi, saudaraku. Mungkin ada surat Menteri Imigrasi loncat, saudaraku, tanggal 4 Oktober 2011. Tebalnya 3 cm, beratnya 1 kilo. Itu yang saya tulis, saudaraku. God's Dwelling Place Bethany City Church itu adalah organisasi kami di kota Sydney, saudara-saudaraku. Saya apply. Saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Dalam 1 tahun permanent resident di granted, saudara-saudara. Ya, dan kemudian jadi citizen, saudaraku, 19 November 2014. Luar biasa. Saudaraku, satu gereja gempar, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka puluhan tahun mereka menanti bisa jadi citizen. Gak bisa-bisa, saudara. Tapi Ratna, saudara-saudara, gara-gara yang namanya TBC, saudara-saudaraku, dia gak berani ke rumah sakit, sampai sakit semuanya, sampai dibedah, semua diperbaiki, semuanya bertahun-tahun, tidak perlu bayar, ketemu dengan chest dokter, ketemu dengan dokter yang paling baik, semuanya nol, saudara-saudaraku. Dan kemudian dia di-granted jadi citizen, kemudian bisa terbang ke Indonesia, ke Israel, ikut saya dan lain sebagainya. Orang lain berkata, wow. Tapi saya mau katakan kepada saudara, waktu dia masuk rumah sakit, butuh iman untuk mempercayai. Kok kelihatannya jelek sekali hidup ini ya? Kok kelihatan susah sekali hidup ini ya? Berbulan-bulan di rumah sakit kok susah ya? Tetapi hari ini saya mau menguatkan kepada saudara IFGF Tokyo. Kita punya Tuhan yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah membiarkan kau sendiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita tepuk tangan untuk kasih setia Tuhan. Kita tepuk tangan untuk anugerah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. What a beautiful name. Haleluya, haleluya. Amen. Jesus. You are at the beginning, one with God the Lord Most High. Amen, amen. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a beautiful name.
about us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Mari nyanyikan dengan None segenap of hatimu, you, therefore dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap imanmu bersama. silence the Haleluya. boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no Yes, equal. Lord, I believe. Yes, Lord, I believe. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a wonderful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. It is the name of Jesus. Mari kita membuka kedua tangan kita, menengadahkan wajah kita. Mari sembah Tuhan. We worship you, Lord. We glorify your name. We magnify your name, Jesus. Shana lama 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 shana. Yo. Inya lama 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 lama. Shana lama 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 lama. Oh Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Ina lama 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 lama. Oh lama shana lama 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 lama. Oh lama 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 lama. Shana lama 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 lama. Setiap mata ditutup di dalam ruangan ini. Oh hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini mau menjamah saudara. Oh Rama kasih kita, ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, Pak khotbah itu buat saya. Saya selama ini hidup karakter saya mati. Karakter saya mati, saya suka marah, saya suka kecewa. Saya punya kepahitan, saya suka dendam, saya kesepian. Tetapi hari ini saya mau punya karakter yang alive, karakter yang hidup. Oh haleluya. Dan saya mau katakan kepada saudara, saya tidak bisa membantu saudara, saya hanya bisa mendoakan saudara. Saudara hanya bisa mendapatkan karakter itu dari Tuhan sendiri. Saudara yang perlu ambil keputusan pada pagi hari ini, apakah saudara mau mengambil keputusan untuk bersuka cita senantiasa dalam Tuhan? Oh haleluya. Apakah saudara mau mengambil keputusan untuk saudara mau mengucap syukur di dalam segala keadaan? Dan apakah saudara mau mengambil keputusan untuk mempercayai di tengah-tengah kegelapan, di dalam lembah kekelaman, aku masih percaya Tuhan itu baik. Tuhan amat sangat baik. Oh haleluya.
Setiap mata ditutup dalam ruangan ini. Dan kalau saudara itu orangnya, saudara mau mengambil keputusan itu, angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Tinggi-tinggi. Oh terima kasih, ada banyak tangan saudara tinggi. Mata saudara tutup, terima kasih Tuhan. Kau melihat banyak tangan diangkat di dalam jemaat ini. Hamba berdoa ya Tuhan, lawat mereka, tolong mereka. Mari saudaraku, sambil saudara mengangkat tangan, masing-masing membuka hati. Masing-masing berdoa di dalam roh. Minta Tuhan melawat kita semua pada siang hari ini. Minta lawatannya untuk menjamah kita. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan supaya Engkau membuka tingkap langit. Oh biarlah kasih turun seperti hujan dalam nama Yesus. Biarlah sukacita mengalir seperti sungai yang tidak akan pernah habisnya, menyegarkan, menghiburkan, menguatkan, menyembuhkan, memulihkan ya Tuhan, dan menghapus setiap air mata yang ada dalam jemaat-Mu dalam nama Yesus. Sekarang saudara tadi yang sudah berdoa ambil keputusan, sekarang taruh kedua tangan saudara di dada saudara. Kenapa taruh tangan saudara di dada? Sebagai tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita mau mengasihi Tuhan. Kenapa engkau menaruh kedua tanganmu di dadamu? Sebab disitulah tempat Roh Kudus bertahta, disitulah bersemayam Roh Tuhan. Tuhan, ubah hati kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami mau punya karakter yang alive, yang hidup. Tuhan, Kau pakai Rasul Paulus di penjara untuk memenangkan seluruh penjara. Tuhan, Kau pakai Nick Vujicic yang lahir gak punya tangan, tidak punya kaki untuk memenangkan berjuta-juta orang di dunia ini. Tuhan, pakai kami Tuhan. Kami yang ada di IFGF Tokyo hari ini, kami berdoa hari ini, kami mohon hari ini, kami berseru dalam nama Yesus, tolong kami. Oh Ramakasyata Karahama, berdoa untuk gereja ini, tolong mereka. Ramasyata Karahama. Bapak Ibu dan saudara sekalian, haleluya. Arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Haleluya. Perlahan-lahan kita naikkan pujian ini. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah bersama-sama dengan jemaat di IFGF Tokyo. Hamba berdoa untuk Pastor Caleb dengan istri, dengan anak-anak, dengan gereja ini. Lawat gereja ini Tuhan. Supaya gereja ini menjadi gereja mercu suara. Ada sukacita, ada kasih, ada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Engkaulah yang akan terus melanjutkan Tuhan pekerjaan-Mu secara ajaib di gereja ini. Dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum saudara duduk, beritahu sebelah saudara, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Haleluya. Amin, amin, amin.